Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 26 ayat 46a. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, marilah kita pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Taman Getsemani, para murid pergi tidur saat mereka seharusnya berjaga-jaga. Dan ketika mereka menyadari hal itu, maka timbullah rasa putus asa dan penyesalan dalam diri setiap mereka. Kesadaran bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah lagi, menyebabkan kita seringkali merasa menyesal dan putus asa. Kita berkata, wah, hal itu sudah berlalu, semuanya sudah terjadi, dan rusaklah semuanya sekarang. Tidak mungkin bisa diperbaiki. Apa gunanya berusaha lagi? Dan banyak hal-hal yang negatif yang kita perkatakan. Jika kita menyangka keputusasaan seperti itu merupakan pengecualian, maka kita keliru. Hal itu adalah pengalaman manusia yang sudah biasa. Bila kita menyadari bahwa kita telah luput memanfaatkan peluang emas, kita cenderung untuk tenggelam dalam keputusasaan. Demikian juga dengan kebanyakan orang. Akan tetapi, Yesus datang dengan penuh kasih berkata kepada kita, tidurlah sekarang. Memang kesempatan itu telah hilang selamanya, dan kalian tidak dapat mengubah keadaan itu. Akan tetapi sekarang bangunlah. Mari kita meneruskan untuk melakukan hal lain. Dengan perkataan lain, Yesus ingin menyampaikan, biarlah masa lalu saudara yang kelam itu tertidur dalam pelukan Kristus. Dan marilah kita terus memasuki masa depan yang tak terkalahkan bersama Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, akan ada pengalaman-pengalaman seperti itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mengalami saat-saat putus asa yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak sanggup mengangkat diri kita sendiri untuk keluar dari keadaan tersebut. Para murid Yesus dalam hal ini telah melakukan hal yang tak terpikirkan sama sekali oleh mereka, di mana mereka malah tertidur dan bukannya berjaga-jaga bersama Yesus sebagaimana yang telah dimintanya. Akan tetapi, Yesus mendatangi mereka dan mengambil inisiatif rohani terhadap keputusasaan mereka dan berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya tenggelam dalam keputusasaan, tenggelam dalam rasa bersalah, tenggelam dalam penyesalan. Yesus membangunkan murid-muridnya dan mengajak mereka pergi untuk menghadapi apa yang harus mereka hadapi. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara pernah berkata, seandainya waktu dapat diputar kembali, saudara akan melakukan hal-hal yang sekarang ada dalam pemikiran saudara, namun dulu tidak saudara lakukan. Kita tidak dapat merubah apa yang telah terjadi dan kita perbuat. Tidak banyak hal yang bisa kita perbuat yang berkaitan langsung dengan masa lalu kita. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membuat saudara hidup dalam penyesalan dan keputusasaan.
sehingga menghalangi dan bahkan mengalahkan langkah saudara selanjutnya. Tuhan telah memerintahkan saudara untuk bangun dari masa lalu saudara dan pergi bersama Dia menghadapi masa depan saudara. Tetaplah percaya sepenuhnya terhadap karya penebusannya atas hidup saudara. Dia punya rancangan yang luar biasa atas hidup saudara. Mari siapkan hati saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau sudah mengingatkan kami, agar kami tidak terus-menerus hidup dalam penyesalan dan keputusasaan. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk bangun dari masa lalu kami, bangun dari keputusasaan kami, dan terus melangkah bersama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan Tuhan bagi masa depan kami. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang mengikuti dan mendengarkan episode renungan harian ini. Melalui karya penebusan-Mu, membebaskan mereka dari rasa putus asa, bebas dari belenggu penyesalan atas masa lalu, yang seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, menyongsong masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan anak-anak-Mu dari belenggu penyesalan masa lalu dan rasa putus asa, dan mereka akan terus melangkah bersama-Mu Tuhan, menggenapi rancangan-Mu atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.